Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini bertemu kembali di renungan harian GSC Aswat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya akan membagikan satu berkat, yaitu dengan tema jagalah statusmu. Sekali lagi, jagalah statusmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Amsal 27 ayat 19 di sana dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat Nas menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Artinya di sini adalah apa yang ada di dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan maupun tindakannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau hati tidak beres, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak beres. Nah, itulah sebabnya penulis Amsal menasihatkan kepada kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa? Nah ini, di dalam Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa saudara hati harus selalu dijaga? Nah, mungkin pertanyaan ini harus kita jawab dengan ketulusan hati, Bapak Ibu Saudara. Mengapa hati ini harus kita jaga? Karena dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam hati manusia. Dan yang pertama, hati sumber kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kenapa kok hati ini sumber kejahatan? Nah, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa baik dan beres, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 15 ayat 19 di sana dikatakan segala macam segala macam tindak kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, memperkosa dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati si pelaku, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang tertulis di dalam Matius 15 ayat 19 tadi itu benar, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus menjaga hati kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita seringkali lupa, Bapak Ibu Saudara, status kita. Status kita itu siapa? Nah, kalau kita senantiasa ingat status kita sebagai anak Tuhan, maka kita akan diberikan kemampuan untuk menjaga hati kita ini supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena ada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ada Roh Kudus yang akan membantu kita untuk menjaga hati kita supaya beres dari hari ke hari. Karena di dalam hati ini bermacam-macam, saudara. Bermacam-macam, segala apapun bisa timbul di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu yang pertama.
Dan yang kedua, hati dapat menjadi degil. Hati mereka tetap degil. Di dalam Markus 6 ayat 52b. Nah, di sini degil adalah sebuah kata yang sebenarnya yang sangat mengerikan. Karena istilah Yunani yang dipakai di sini adalah porosis, yang berasal dari kata poros. Artinya semacam batu yang sangat keras, yang luar biasa kerasnya. Tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras, dan tidak kunjung paham, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata dekil ini berarti tidak mau menuruti nasihat orang, tetapi keras kepala atau berkepala batu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik, maka hati kita bisa menjadi degil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu, jagalah status kita sebagai anak Tuhan. Jagalah status kita, supaya kita tidak sama dengan orang-orang yang di dunia sana, di luaran sana. Kita sebagai anak Tuhan harus beda. Harus beda. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai situasi kondisi membuat hati kita menjadi degil, membuat hati kita menjadi tidak baik di hadapan Tuhan. Bukannya menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita lupa status kita, sehingga kita sering menulis di media sosial, Facebook, ya, WhatsApp, dan lain sebagainya, dengan status-status yang nggak jelas, yang menunjukkan bahwa kita ini bukan anak Tuhan. Jangan, saudara. Kita harus menulis status dengan baik, menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita harus menjaga hati kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, semua ucapan mulut. Apapun yang terucap di mulut orang, semua berasal dari hati Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar. Sebaliknya, apabila hati dalam keadaan keruh, pasti yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang negatif. Nah, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaraannya yang jahat. Matius 12 ayat 34b dan 35. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, mari kita diingatkan kembali untuk menjaga status kita sebagai anak Tuhan. Kita harus menjaga hati kita, supaya kita menjadi berkat dimanapun berada. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah 3 hal ini menjadi berkat buat kita semua. Menjadi ingat akan Tuhan senantiasa untuk menjaga hati kita lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih atas semua berkat-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu. Pada kesempatan pagi ini, kami boleh mendapatkan suatu berkat yang luar biasa yang daripada-Mu. Dan kami diingatkan kembali untuk senantiasa menjaga hati kami, agar hati kami ini menjadi hati yang baik, menjadi hati yang menjadi berkat, menjadi hati yang senantiasa menjadi berkat dimanapun berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di situ. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa atas campur tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan
namamu senantiasa dipermuliakan lebih lagi. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.